Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Dan hari ini saya akan membongkar gimana cara saya menemukan area supply and demand yang higher probability dengan menggunakan cara reverse engineering. Nah, pada video sebelumnya, tepatnya video yang kita buat 2 tahun lalu, udah lama banget ya. Teman-teman di sini udah belajar bareng gimana cara menentukan area supply and demand dengan cara yang manual menggunakan indikator boring candle. Semua step by step-nya teman-teman sudah kita bahas di video yang satu ini. Teman-teman bisa menonton videonya terlebih dahulu jika teman-teman belum menontonnya. Atau jika belum teman-teman menguasai gimana cara menentukan area supply and demand, saya sangat merekomendasikan teman-teman menonton video yang satu ini. Ya, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Nah, setelahnya teman-teman bisa berlatih, dan setelah teman-teman berlatih, teman-teman akan menemukan banyak kasus. Dengan begitu, teman-teman bisa atau harusnya teman-teman punya pertanyaan, loh, kok nggak semua area supply and demand ini bisa bekerja? Apakah ada cara untuk memaksimalkan area supply and demand? Atau apakah ada cara untuk memilih area supply and demand yang higher probability? Saya akan jawab pada video ini, oke? Nah, gimana caranya? Kita akan bahas pendahuluannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini cara saya ya menemukan area supply and demand yang higher probability dengan cara reverse engineering. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu reverse engineering, teman-teman bisa googling aja ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua area supply and demand layak kita ambil. Karena apa? Karena tidak semua area supply and demand punya ciri imbalance yang tinggi. Ini adalah kata kuncinya. Kita hanya mau area supply and demand yang punya ciri-ciri imbalance yang tinggi. Mengapa begitu? Kalau teman-teman memahami basic bagaimana konsep market bekerja, teman-teman akan mendapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, area supply and demand yang imbalance-nya rendah, yang punya ciri-ciri imbalance-nya yang nggak terlalu oke, pantulannya nggak berarti. Area supply and demand yang punya imbalance tinggi atau ciri-ciri imbalance yang tinggi, pantulannya akan sangat signifikan. Misalkan nih, di sini ada rally base rally. Secara bentuk, area ini kurang oke. Ciri imbalance-nya rendah karena jumlah time basing candle di sini terlalu banyak. Tugas teman-teman adalah memilih area supply and demand yang time-nya dikit. Semakin dikit, semakin baik. Kita nggak expect harga bisa mantul sangat signifikan seperti ini. Kita bisa melihat harga akan tembus seperti ini, kemungkinan besarnya seperti itu. Probabilitasnya rendah. Berbeda cerita dengan rally base rally, contoh seperti ini. Ini areanya bagus banget, punya muncratan yang bagus, misalkan time-nya atau jumlah base-nya sedikit, kita punya ekspektasi bahwa harga akan kembali ke area tersebut dan mantul ke atas. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi area yang higher probability atau area yang punya SND yang imbalance-nya tinggi dengan imbalance-nya rendah? Kita akan pelajari bersama-sama ya pada video kali ini dengan metode yang kita punya nama reverse engineering. Kita mau melakukan pengetesan mundur ya. Caranya gimana? Saya akan share ke teman-teman hari ini sampai tuntas. Dan please sekali lagi teman-teman bisa memverifikasi setiap apa yang saya sampaikan. Jangan langsung percaya gitu aja ya. Caranya gimana? Reverse engineering. Teman-teman bisa cari tempat ya, step 1. Teman-teman bisa cari tempat di mana, oke? Cari tempat di mana teman-teman pengen buy atau sell. Oke. Semuanya pasti sepakat. Siapa sih yang nggak mau buy di pucuk-pucuk sini? Semua orang pasti mau buy atau sell di pucuk-pucuk sini. Kita semua orang mau buy di sini. Ekspektasi kita bisa mendapatkan probabilitas mantul seperti ini. Kita juga punya ekspektasi, siapa sih nggak mau sell di sini? Jawabannya siapa yang nggak mau? Semua orang pasti mau. Nah, dengan begitu, teman-teman bisa mencari tempat di mana teman-teman buy, ya, seperti yang barusan saya sampaikan. Kita akan meletakkan lingkaran-lingkaran seperti ini. Teman-teman bisa tempatkan lingkaran-lingkaran di sana, oke? Dan kita akan melakukan reverse engineering setelahnya, ya. Kita akan meletakkan di sana, di sana, di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita akan pakai contoh yang sederhana dulu. Oke. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tempat titik di mana saya ingin nge-sell. Ini adalah titik di mana saya ingin nge-buy. Ini tempat titik di mana saya ingin nge-buy, ini titik yang saya ingin nge-sell, dan seterusnya, dan seterusnya. Step kedua adalah, teman-teman, tengok ke kiri, ya.
Dan silakan teman-teman bertanya, ada apa di sana? Oke, ini pertanyaan ya, yang nggak perlu teman-teman jawab, teman-teman tinggal tengok ke kiri aja, lihat apa yang membuat harga mantul di suatu area yang telah kita lingkari tadi. Oke, sekali lagi, ada apa di sana? Oke, jelas ya. Teman-teman caranya gimana? Let's say kita melihat satu area di sini ya. Siapa sih yang nggak mau buy di sini? Semua orang pasti mau buy di sini. Saya akan kasih tanda panah supaya teman-teman bisa fokus ke area yang saya maksud. Kita tentu saja mau buy di sana. Caranya gimana? Kita kasih lingkaran di situ ya. Kemudian step kedua kita tengok ke kiri. Tengok ke kiri kita akan pasang garis seperti ini. Saya klik dari pivot tersebut, saya tengok ke kiri sampai saya mentok ketemu suatu area. Di sini teman-teman bisa lihat ya, step 1 saya lingkari, step 2 saya tengok ke kiri, ada apa di sana. Kalau teman-teman udah menguasai gimana cara menentukan area supply and demand, sekarang harusnya teman-teman tahu apa yang menyebabkan harga mantul dari sini ke sini. Teman-teman bisa lihat ada area demand di sana. Teman-teman bisa lihat ya, ada rally, base rally. Kalau teman-teman kesusahan melihat areanya, tenang aja. Kita punya indikator namanya booming candle. Dan ini free, seperti yang udah kita bahas ya, tadi di video sebelumnya ini. Teman-teman bisa nyalakan indikator booming candle-nya, dan teman-teman bisa lihat apa yang menyebabkan harga mantul dari sini? Oh, ternyata area rally, base rally ini. Saya akan kasih warna hitam supaya teman-teman kelihatan lebih jelas. Ternyata penyebabnya tuh ini loh. Ada rally base rally, ternyata harga kembali ke sana merespon area tersebut sangat baik. Dan apa langkah berikutnya, teman-teman? Setelah step 2 selesai teman-teman lakukan, step ketiga adalah print screen atau screenshot gambar tersebut. Oke, teman-teman setelah mengetahui area ini ternyata yang memantulkan harga, screenshot. Koleksi gambar-gambar seperti ini sebanyak mungkin. Install di kepala teman-teman, install di pikiran teman-teman, supaya teman-teman saat teman-teman melihat area ini nanti di kehidupan mendatang, bukan kehidupan mendatang ya, maksud saya di masa depan, oke? Teman-teman akan melihat area yang mirip-mirip dengan ini dan teman-teman bisa memanfaatkan peluang yang sama sehingga teman-teman bisa mendapatkan move seperti ini. Oke, saya akan contohkan gimana cara print screen-nya. Saya akan rapikan dulu tuh. Bentar ya, saya akan rapikan dulu. Ya, seperti ini. Saya place di tengah ya. Kemudian saya klik di gambar kamera di pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa klik pojok kanan atas ada simbol kamera, kemudian teman-teman open in new tab. Oke, selesai. Ini adalah gambar print screen, teman-teman. Silakan teman-teman amati. Oh, ini areanya. Koleksi satu gambar, lumayan ya. Kemudian, teman-teman bisa lihat, misalkan kita mau menuju kemana. Kita lihat yang gampang-gampang dulu ya. Teman-teman bisa fokus pada pantulan di sini. Siapa yang tidak mau mendapatkan move sejauh ini saat kita nge-sell? Semua orang pasti pengen nge-sell di sana, ya kan? Siapa yang nggak mau? Semua orang pasti mau. Step pertama, cari tempat di mana teman-teman pengen buy atau sell. Kita udah ketemu areanya. Step 1 clear. Step kedua adalah teman-teman tengok ke kiri. Ada apa di sana? Oke, saya akan pasang garis seperti ini. Saya tengok ke kiri sampai mentok ke sana. Oh, ternyata, kalau sekali lagi, kalau teman-teman udah mengenal cara menentukan area supply demand di sini, teman-teman harus tahu, di sini, harusnya tahu maksud saya. Di sini ada drop, base, drop yang cukup signifikan. Teman-teman tugasnya jangan menganalisa apa-apa ya. Oke, tengok ada apa di sebelah kirinya, lalu screenshot gambarnya. Oke, saya akan kasih garis dulu. Oh, ternyata yang memantulkan ini. Di sini ada drop, base, dan drop. Kemudian saya akan rapikan dulu ya. Kira-kira saya akan taruh tengah seperti ini areanya supaya mata saya fokus. Kemudian saya screenshot. Klik kanan di pojok kanan atas ya. Sorry, bukan klik kanan tapi klik aja gambar kamera di pojok kanan atas lalu teman-teman open in new tab. Teman-teman bisa lakukan ini ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali terserah teman-teman. Saya rasa data ratusan itu udah cukup banget ya untuk agar teman-teman mengetahui area yang higher probability itu seperti apa. Oke, teman-teman, kita akan lanjutin sekali lagi. Misalkan, siapa yang nggak mau buy di titik ini? Semua orang pasti mau buy di titik ini, ya dong? Kita caranya
Step 1 udah ketemu. Saya mau buy di sini mendapatkan move sejauh ini, sangat jauh move-nya. Step kedua, tengok ke kiri. Ada apa ya di sana? Ono opo ya di sana ya. Jadi kita tinggal kasih tanda panah, kita tinggal arahkan ke kiri ya. Kita tengok ke kiri, kita tengok ke kiri, kita tengok ke kiri, dan kita bisa stop di area tersebut. Ternyata di sana ada apa? Teman-teman bisa lihat. Oke, di sini ada drop base rally, tapi nggak kena. Kemungkinan besar di sini areanya nggak bisa kita lihat dengan baik. Kita bisa adjust time frame-nya. Misalkan kita akan pindah ke 45. Apakah drop base rally-nya kena? Teman-teman bisa lihat di sana, oh ternyata ada drop base rally, base rally. Oh, ternyata ini area yang cakep. Saya akan marking area tersebut ya. Drop base rally, base rally. Saya akan geser garisnya ke sana. Oke. Step 1 selesai, step 2 juga selesai, step 3 screenshot gambar tersebut. Sampai detik ini jangan melakukan analisa apapun ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ternyata pantulannya udah bekerja 1-2 kali. Teman-teman bisa kasih lingkaran di sana. Oke. Kemudian teman-teman bisa kasih lingkaran di sana. Siapa yang nggak mau buy di sini? Semua orang mau buy dong. Semua orang mau buy. Dan ternyata di sini gambarnya drop base rally, base rally. Kita akan screenshot gambar tersebut, kita akan rapikan dikit supaya gambarnya enak dilihat. Kemudian saya akan screenshot, open in new tab, dan ya. Anda teman-teman ya bisa teman-teman kumpulin, masukkan data gambar ini, download sebanyak-banyaknya, masukin ke dalam satu folder, atau teman-teman bisa bikin satu kayak saya misalkan pakai Obsidian, aplikasinya Obsidian, dan itu juga free. Mana Obsidian saya ya? Obsidian. Teman bisa pakai aplikasi ini. Sebentar, saya akan buka untuk teman-teman ya. Obsidian. Wait, kita tunggu sebentar. Kita tunggu Obsidiannya terbuka. Dan di sini saya mengumpulkan banyak banget gambar, teman-teman ya. Banyak banget gambar area yang bekerja di masa lalu. Bahkan jurnal saya juga saya tulis di sini. Jelas ya, teman-teman? Bisa teman-teman kumpulin dalam satu folder, mau teman-teman masukin ke Obsidian seperti cara saya, atau teman-teman juga bisa pakai Google Spreadsheet, atau itu mirip dengan PowerPoint. Ya, teman-teman bisa masukin seluruh gambar ini di PowerPoint, teman-teman. Saya akan contohkan beberapa area lagi ya, supaya teman-teman punya gambaran yang lebih jelas lagi. Siapa sih yang nggak mau nge-sell di sini? Ya, semua orang pasti mau nge-sell di sini dong, ya kan? Step 1 sudah kita lalui. Cari tempat di mana teman-teman pengen sell. Di sini udah ketemu. Step kedua, tengok ke kiri. Ada apa di sana? Ono opo, nangkono ono opo ya. Tengok ke kiri. Teman bisa lihat, Mas itu nggak ada areanya. Bisa jadi teman-teman tidak berada di time frame yang tepat. Teman-teman bisa naik atau turunin time frame-nya. Kemungkinan besar ini berada di 60 menit. Teman bisa lihat, oh ternyata belum kelihatan. Mungkin di 120 menit. Oke. Oh, di sana ada rally base drop. Sekali lagi, jangan melakukan analisa. Silakan teman-teman kumpulin banyak gambar seperti ini ya. Saya akan tempatkan area tersebut di tengah-tengah. Oke. Kemudian saya akan print screen. Klik kamera di pojok kanan atas, open in new tab. Semakin banyak gambar yang teman-teman kumpulkan, ya, ini teman-teman boleh percaya atau enggak, terserah ya. Saya mendapatkan info ini atau informasi ini dari salah satu teman seangkatan saya, waktu saya belajar trading di tahun 2020-an kayaknya. Dan ini adalah cara yang saya terapkan ya. Jadi kumpulkan banyak gambar, semakin banyak, semakin bagus. Kalau di kelas dulu saya diminta sama guru saya Jeff Manson untuk mengumpulkan ya, ini guru saya Jeff Manson, kumpulin minimal 100 gambar. Dengan begitu kamu akan train your eye. Train your eye. Oke? Dengan 100 gambar menurut Jeff Manson cukup. Dan bagi saya saat menjalankan mengirim atau mengumpulkan 100 gambar ini jauh lebih dari cukup. Dengan begitu, teman-teman, otak kita akan fokus ke area yang kita kumpulin tadi. Tipsnya adalah, teman-teman, setelah teman-teman punya puluhan, ratusan, bahkan ribuan gambar, silahkan teman-teman buka kembali gambar yang sedang teman-teman atau yang sudah teman-teman kumpulin. Ya, silahkan teman-teman, ini tipsnya silahkan teman-teman latih ya. Tipsnya adalah buka kumpulan gambar yang udah
teman-teman kumpulin. Oke. Buka halaman per halaman. Oke. Dari awal sampai akhir. Gitu terus ya. Minimal ya mungkin 2 minggu ya. Selama 2 minggu. Oke. Sehari sekali. Entah itu di malam hari atau bangun tidur. Itu adalah saat yang tepat. Teman-teman bangun tidur silakan buka file teman-teman. Atau sebelum tidur teman-teman silakan buka file teman-teman. Lalu silakan dilihatin aja. Dilihatin aja. Dengan begitu adalah kita sedang menginstal gambar-gambar tadi ke otak kita. Oke, jelas ya. Saya akan buka kumpulan gambar saya. Misalkan saya akan tunjukin ke teman-teman satu lagi data yang udah saya kumpulin. Wait, ya, saya akan buka sekarang. Mana tadi? Mana tadi? Ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Saya akan tunjukin ke teman-teman sekarang. Teman-teman bisa lihat ini adalah kumpulan gambar yang saya kumpulin di Google Spreadsheet. Saya punya cukup banyak gambar ya, ada 90-an gambar di spreadsheet ini. Teman-teman bisa lihat area-area yang bekerja di masa lalu tuh formatnya atau bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman pakai Google Spreadsheet, bisa teman-teman slideshow seperti ini. Slideshow, geser ke bawah, ini mungkin kepotong ya layarnya, karena layar saya ultra wide ya, jadi nggak bisa ke cover semuanya ya saat saya share screen seperti ini. Tapi teman-teman di sini dapat poinnya ya. Bisa teman-teman bolak-balik areanya ya, lihat benar-benar bentuk areanya seperti apa. Ini adalah proses kita menginstal area-area yang kita mau. Oke. Ups, teman-teman mungkin nggak kelihatan ya. Tapi saya akan giniin aja deh. Ya. Setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur atau bangun tidur, teman-teman bisa buka-bukain gambar seperti ini. Ya. Seperti ini terus-menerus sampai teman-teman merasa bosen. Dan secara otomatis teman-teman sedang menginstal gambar ini di kepala teman-teman. Dengan begitu, teman-teman akan melihat peluang yang sama. Ini penting banget. Teman-teman akan melihat peluang yang sama di masa depan. Oke, silakan dipraktekin dan let me know. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman punya aha moment, oh ternyata setelah saya menerapkan ini semua, hal ini membuat saya makin tajam. Sharing keberhasilan teman-teman, silakan share. Kesuksesan teman-teman, silakan share. Itu semua supaya teman-teman bisa juga menginspirasi teman-teman yang lain. Jangan biarkan hanya teman-teman sendiri yang bertumbuh, tetapi kita mau melihat teman-teman kita juga bertumbuh. Oke, sekali lagi gitu ya, silakan dipraktekin dan sekali lagi jangan percaya saya, buktikan sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.